Novendra Bilkis dengan NIM 64232533, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang saya buat, yaitu Dinamika Kepemimpinan dalam Pengembangan Organisasi. Organisasi memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bisa jadi tidak banyak dari kita yang menyadari betapa dominan peran organisasi dalam hidup. Menurut Amartya Etzioni, seperti dikutip Morrison 2015, bahwa kita dilahirkan di organisasi, menerima pendidikan di organisasi, kebanyakan dari kita menghabiskan waktu bekerja untuk organisasi, dan tinggal di tengah masyarakat yang bersifat organisasi. Hampir semua kegiatan dilakukan di organisasi. Organisasi dibentuk melalui komunikasi, ketika individu di dalamnya saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan individu dengan tujuan bersama. Tujuan ini akan terbentuk dengan adanya peran pemimpin di dalam organisasi. Dinamika kepemimpinan berhubungan erat dengan hubungan antar pemimpin dengan orang yang dipimpin, sebab kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki pemimpin untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin untuk mau bekerja keras untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi yang dipimpinnya. Artikel ini dibuat dengan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia secara mendalam dan komprehensif. Penelitian ini cenderung bersifat deskriptif dan interpretatif dengan fokus pada proses-proses, nilai-nilai, dan makna-makna yang terkandung dalam konteks sosial. Dinamika kepemimpinan dalam mendefinisikan kepemimpinan para ahli mengemukakan pendapat yang beragam. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu yang pertama ada George R. Terry. Kepemimpinan adalah hubungan yang ada dalam diri seorang atau pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bekerja secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua adalah kepemimpinan menurut Wirawan merupakan istilah umum yang tidak hanya dikaitkan dengan organisasi. Kepemimpinan selalu muncul jika ada upaya mempengaruhi individu atau kelompok baik dalam hubungan organisasi ataupun tidak. Yang ketiga ada Sutisna merumuskan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Sementara Supardi mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengajak, mengarahkan, membimbing, bahkan menghukum serta membina dengan maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan ada beberapa macam, yaitu saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada autocratic leadership, yaitu kepemimpinan memiliki kontrol mutlak dan memaksa bawahan untuk bekerja sesuai perintah. Yang kedua ada democratic leadership, yaitu kepemimpinan mendorong partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu ada laissez-faire leadership, yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan, pengambilan keputusan diserahkan sepenuhnya kepada kelompok. Peran pemimpin mencakup berbagai jenis yang digolongkan ke dalam 3 kategori utama, yaitu peran interpersonal, yang kedua informasional, dan yang ketiga keputusan. Peran informasional. Dalam peran informasional, pemimpin bertindak sebagai pengawas atau monitor yang melakukan pengamatan dan pemeriksaan terhadap lingkungan organisasi. Selanjutnya sebagai penyebar atau diseminator, pemimpin bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang relevan terhadap pihak yang memerlukannya. Peran juru bicara, spokesperson, juga menjadi tanggung jawab pemimpin dalam menyediakan informasi kepada pihak luar organisasi. Yang ketiga, peran pembuat. Peran pembuat keputusan mencakup serangkaian tugas yang krusial. Sebagai pengusaha, seorang pemimpin harus bersikap proaktif dalam pengembangan proyek dan mengelola sumber yang dibutuhkan. Sebagai penghalau gangguan atau disturbance handler, pemimpin harus dapat bersikap reaktif terhadap masalah dan tekanan yang muncul. Pemimpin juga berperan sebagai
pembagi sumber daya atau resource allocator yang bertugas mendistribusikan sumber daya baik berupa uang, waktu, pembekalan, tenaga kerja, maupun reputasi ke bagian organisasi yang membutuhkan. Terakhir, sebagai pelaku negosiasi, pemimpin harus memiliki kemampuan untuk melakukan negosiasi pada berbagai tingkat agar bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan. Pengembangan organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu dengan cara yang terstruktur dan terorganisir. Organisasi mencakup pembagian tugas, pembentukan hubungan, serta pengatur sumber daya yang ada agar tujuan bersama dapat tercapai secara efisien dan efektif. Pengembangan organisasi adalah ilmu aplikasi pengetahuan perilaku secara sistematis pada berbagai tingkatan seperti kelompok intergrup dan organisasi total untuk membuat perubahan. Pendapat pengembangan organisasi adalah usaha terencana, sistematis, terorganisasi, dan kolaboratif, di mana prinsip pengetahuan tentang perilaku dan organisasi diaplikasikan dengan maksud meningkatkan kualitas hidup yang tercermin dalam meningkatkan kesehatan dan vitalitas organisasional, meningkatkan individu yang kelompok kompetensi harga diri, dan semakin baiknya masyarakat pada umumnya. Tujuan pengembangan organisasi adalah mendapat kualitas kerja yang baik, produktivitas, kemampuan, adaptasi, dan efektivitas. Di samping itu juga bertujuan mencari perubahan dalam keyakinan, sikap, nilai-nilai, strategi, struktur, dan praktik dalam organisasi sehingga dapat baik dalam kompetensi, keuntungan, teknologi, dan perubahan yang begitu cepat terhadap lingkungannya. Menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar pemimpin dengan staf anggota organisasi, menciptakan kemampuan memecahkan persoalan organisasi secara terbuka, menciptakan keterbukaan dalam berkomunikasi, dan menumbuhkan semangat kerja para anggota organisasi dan kemampuan mengendalikan diri. Peran pemimpin dalam pengembangan organisasi, kompleksitas dan dinamika pengembangan strategik pada tataran nasional ditandai dengan permasalahan dan tantangan yang multidimensional di bidang sosial, ekonomi, politik, kelembagaan, serta pertahanan dan keamanan. Di awal abad 21 ini ditandai antara lain oleh lemahnya struktur dan daya saing perekonomian, penegak hukum, pelaksanaan otonomi dan desentralisasi, besarnya hutang luar negeri, tingkat kemiskinan dan pengangguran, tuntutan demokratisasi, dan ancaman disintegrasi pada tataran internasional. Terhadap perkiraan bahwa pengembangan lingkungan global ditandai situasi, kondisi, dan tantangan yang tuntutan yang semakin kompleks, berubah-ubah, ketidakpastian, dan bahkan sering tidak ramah. Pengembangan lingkungan strategi tersebut menuntut pemimpin dan kepemimpinan yang solid mampu mengantisipasi perkembangan ke depan, membangun visi misi dan strategi, serta mengembangkan langkah-langkah kebijakan, sistem kelembagaan, dan manajemen pemerintah yang relevan dengan kompleksitas perkembangan permasalahan dan tantangan yang dihadapi baik pada tataran nasional maupun internasional. Dari sini kita bisa tarik dari kesimpulannya, yaitu kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang-orang, kelompok, maupun bawahan, kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku orang lain, mempunyai kemampuan ataupun keahlian khusus dalam bidang yang diharapkan sebagai upaya mencapai tujuan. Dinamika diartikan sebagai gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang di masyarakat yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Terima kasih. Untuk presentasi saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf.